ya. Jadi saya memulai dengan ini memisahkan ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita punya data tentang hasil kompetensi dari dua kelompok saling bebas gitu ya. Tentu ini diambil dari dua belah eh, populasi yang saling bebas. Saling bebas itu artinya pengambilan data di kelompok A tidak mempengaruhi pengambilan data di kelompok B gitu ya. Atau sebaliknya, pengambilan data di kelompok B tidak mempengaruhi pengambilan data di kelompok A. Itu namanya dua kelompok yang saling bebas gitu ya. Eh, tapi bukan bebas-bebasan juga gitu istilahnya dua kelompok saling bebas itu. Nah, kemudian kita ingin membandingkan keduanya aja. Apakah kompetensi antara kedua kelompok tersebut eh, sama atau berbeda gitu. Atau bisa saja di sini atau ya nanti atau apakah misalkan kompetensi kelompok A ya, kelompok A lebih baik dibandingkan dengan kelompok B gitu ya, dengan kompetensi kelompok B ya. Kalau di sekolah mungkin kelompok ini bisa kelas. Kalau di Bapak Ibu di apa namanya di kantor mungkin apa ya bisa juga dua kelompok ini apalah bidang atau apa gitu. Bisa juga itu antara misalkan bidang A dengan bidang B, pegawai di bidang A dengan pegawai bidang B gitu ya. Seperti itu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita akan mengolahnya secara statistika. Kita tidak tahu populasi di A itu berapa, kemudian di B itu berapa. Nah, mungkin statistika deskriptifnya Bapak Ibu pasti sudah mengenalnya dengan baik gitu ya. Nah, eh, kita susun dulu hipotesisnya gitu ya. Hipotesis hipotesis yang diuji gitu ya. Hipotesis penelitian. Penelitiannya adalah ini katakanlah nomor satu ya. Nah, nomor satu ini nomor dua gitu ya. Jadi Bapak Ibu terserah mau nomor satu mau nomor dua nanti eh, bergantung dari apa namanya teori yang disusun oleh kita aja. Kalau nomor satu kira-kira apa hipotesisnya ini? Tinggal mengganti terdapat perbedaan ya, perbedaan kompetensi antara kelompok A dengan kelompok. dengan kelompok B ya. Begitu saja mudah ya. Kalau nomor dua atau ini ya apa Bu? Tidak terdapat. Tinggal bukan. Ini masih hipotesis penelitiannya. Kompetensi kompetensi kelompok A lebih baik ya Lebih baik dari kelompok. dibandingkan atau lebih baik dari atau dibandingkan daripada kompetensi kelompok B kelompok B gitu ya. Nah ini hipotesis penelitiannya Bapak Ibu sekalian. Eh, jadi belum ke hipotesis operasional untuk analisis data gitu. Nah baru kita akan menuliskan hipotesisnya, hipotesis operasionalnya, operasionalnya gitu ya. Hipotesis operasional untuk pengujiannya, gitu ya. Nah,
Baru di sini ada H0, ada H1 gitu ya. H0, H1 gitu ya. Nah, atau ini juga yang nomor 2 ada H0, ada H1 gitu ya. Begitu. Siapa yang mau menyusun H0 H1? Bentar, saya perbesar. Ya, silakan. Siapa yang mau menyusun nih H0 H1 untuk yang nomor pertama, yang ini, yang kuning. Saya beli warna kuning ya. Oh, kuningnya cuma di situ doang. Ini kuning juga. Jadi nanti pengujiannya yang kuning ya. Ini yang merah. Yang merah, ini juga yang merah, gitu yang berdua merah. Ya, coba yang kuning dulu siapa? Oh, merah nggak enak ya. Agak hijau ini aja, terlalu tajam. Nah, tuh, silakan. Izin Pak, Ya, Bu Rizka, gimana Bu Rizka? saya Pak, Ya, silakan Bu. izin Pak untuk yang kuning Pak, untuk H0-nya itu tidak ada perbedaan kompetensi kelompok A dengan kelompok B. Ada perbedaan kompetensi Kompetensi antara kelompok kelompok A dengan A kelompok B. antara kelompok A dan kelompok B. Terus H1-nya Kalau untuk H1-nya ada perbedaan ada perbedaan kompetensi antara di kelompok A dan kelompok B. antara kelompok A dan atau dengan dan ya. Dan Pak, Oke. Silakan ada yang berpendapat lain. Ini Bu Rizka. Ada Bapak Ibu? Parija, gimana Parija? Halo Parija. Ya Pak, Bagaimana nih? Jawaban Bu Rizka nih dari Bu Rizka nih. Pendapat Bu Rizka sudah setuju setuju atau Pak. main setuju aja Bapak Ibu. Bisa aja gitu ya. Bu Melina, gimana Bu? Ini yang dari Bu Rizka. Setuju, Pak. Setuju. Mengapa setuju Bu? Mengapa setuju? Karena Ya, mengapa setuju Bu? udah bener kan? Ayo. Ya, mengapa setuju dengan Bu Rizka? Ayo Bapak Ibu. Pak Erwin, gimana Pak Erwin? Iya, Pak. Ya, bagaimana nih? Dan dari Bu Rizka, Sepertinya setuju benar, Pak. atau sepertinya benar tuh enggak. Sepertinya benar mah tuh merenan ragu-ragu gitu Om. Masih ragu-ragu saya, Pak. Harus pasti gitu. Benar Pak, karena bla 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 gitu. Jangan ragu-ragu tuh.
Siapa yang berpendapat tidak setuju? Bu Dahlia setuju? Hmm? Nggak ada juaranya, Bunda. Atau belum bersuara? Ya Pak, baru Eh, gabung, belum 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 tahu dari mananya Pak, bingung. oh gitu. Pak Komarudin, bagaimana Pak Komarudin? Ya, baik. Perhatikan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa parameter yang diuji dari sini? Parameternya apa? Parameter. Parameternya apa yang diuji? Kompetensi. Ada nggak parameternya? Nggak ada ya. Nggak ada apa parameternya. Tidak ada perbedaan alat ujinya apa. Jadi tidak ada ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan ya. Menguji dua kelompok itu begini. Kita memiliki dua kelompok ya. Dua kelompok. Katakanlah ini menguji dua distribusi. Nah, ini kan kelompok A. Ini distribusinya. Ini kelompok B gitu ya. Ah, katakanlah ini kelompok satu gitu ya. Satu, ini kelompok dua. Gitu. Nah, kita ingin membandingkan kedua distribusi ini. Kedua distribusi ini kita ingin membandingkan. Nah, maka Bapak Ibu harus memiliki satu parameter yang dibandingkannya. Apa? Biasanya satu. Oh, sorry. Ah, pakai ini ya, pakai yang apa? Nih. Nah, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini aja deh. Nggak apa-apa. Nah, karena ini menyebar norma, ini -1 gitu ya. Gitu. Nah, ini -2. Nah, jadi kita ketika membandingkan kedua distribusi ini, perhatikan Bapak Ibu ini. Ini harus harus paham dulu gitu. Artinya kita membandingkan nilai-nilai ini, nah, nilai-nilai ini. Nilai titik-titik yang ada di dalam grafik ini, kita bandingkan dengan yang ada di grafik ini. Gitu. Itu ya. Nah, kalau membandingkan satu-satu kan, oh lama gitu ya. Maka kita membandingkan ininya, mu-nya. Mu-nya ini yang kita bandingkan. Sehingga di sini, nah di atas ini Oh, harus ada kata mu-nya gitu. Ah, nah di sini, kan tidak terdapat perbedaan perbedaan apa gitu parameternya. Maka di sini harus ada perbedaan rata-rata gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang tepat itu tidak ada perbedaan rata-rata kompetensi antara kelompok A dan kelompok B. Jika di sini, di antara ini, ada perbedaan, oh salah, oh itu, ada perbedaan rata-rata, ini rata-rata kompetensi itu. Nah, ini jadi alat ujinya ada ya, apa rata-rata. Mengapa? Karena menurut Bapak Ibu nih, kalau rata-rata ini semakin jauh, misalkan mu 1, mu 2, kita yakin akan berbeda. Halo, Bapak Ibu, Iya, kalau Pak. jarak ya Pak. yakin kan? Iya Iya. ya. Iya.
Kalau misalkan mu-nya dekat, misalkan di sini dan di sini, mu 1 di sini, mu 2 di sini, yakin berbedanya? Oh, nggak yakin juga gitu ya, karena ini mu-nya dekat gitu. Artinya apa? Oh, mungkin grafiknya ya begini gitu ya. Mungkin dia ini begini, yang satunya lagi begini. Ini mau dekatan kayaknya tidak berbeda deh gitu kan ya. Nah, sehingga alat uji yang digunakan oleh kita di dalam perbandingan eh, dua kelompok itu adalah rata-rata gitu. Bisa lihat ya, mengapa? Kalau rata-ratanya berbeda, tentu nilai-nilai ini yang ada di distribusi 1 dengan distribusi 2 itu jaraknya satu sama lain mungkin akan berjauhan ya. Tetapi kalau rata-ratanya dekat, maka jarak data di antara dua kelompok ini distribusinya itu akan saling berdekatan. Makanya di sini harus ada istilahnya itu parameter yang diujinya gitu. Makanya di sini yang tepat adalah tidak ada perbedaan rata-rata kompetensi antara kelompok A dan kelompok B. Ada perbedaan rata-rata kompetensi antara kelompok A dan kelompok B. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Izin saya menghapus Bapak untuk ini. Bapak izin Pak bertanya, untuk Ya, H0 silakan. misalkan ditulis mu 1 sama dengan mu 2 gitu, boleh nggak Pak? Nah, itu tepatnya, Bu. Secara matematis itu. Jadi secara matematis gitu ya, kita menulisnya mu itu kan rata-rata ya. Kalau ini mau ada mu-nya bisa nggak? Tidak ada perbedaan kompetensi. Bisa nggak ditulis mu? Kan nggak bisa kan? Oke, begitu Bu. Betul. Ya, jadi di sini saya kerja sama rata-rata tidak ada perbedaan rata-rata gitu ya. Nah, atau gitu ya, kalau dalam bahasa nih, kalau dalam bahasa matematis mana ini? Ya. Nah, saya tuliskan sini ya. Ah, atau kalau dalam bahasa matematis kita menuliskannya ini H0 ya. H0 kata Ibu barusan mu 1 ya, atau mu A ya. Mu mana mu itu ya. Ini mu A sama dengan mu B gitu ya. Ini kalau mau ditulis secara simbolis gitu ya. Begitu Bu, betul. Barusan terima kasih gitu ya. Nah, jadinya menggunakan kata atau tanda tidak sama dengan. Nah, seperti ini ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, atau di sini saja ya, nanti saya pindahkan itu ke bawah. Nah, atau ini ya pindahkan gitu. Jadi boleh, ini boleh menuliskan seperti ini. Atau mu A apa namanya sama dengan mu B. Kok H, oh ini H1 ya, H1 gitu. Eh, mu A tidak sama dengan mu B. Begitu Bu, terima kasih ya, seperti itu. Kalau ini dengan kata-kata, kalau ini dengan notasi gitu ya. Bisa salah satu atau kalau mau dua-duanya silahkan. Tetapi ya salah satu saja
diberi keterangan di sininya. Oh, mu A itu adalah rata-rata kompetensi kelompok A. Mu B itu adalah rata-rata kompetensi kelompok B. Begitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kedua, siapa yang mau menuliskan? Silakan. Bu Ani, silakan Bu Ani. Iya, Pak. Gimana nih, Bu? Yang nomor 2. Apa ya? Ini namanya istilahnya hipotesis tidak berarah ya. Tidak berarah. Berarah atau non-directional. Nah, ayo nomor 2, Bu. Nomor 2 itu hipotesisnya atau pertanyaannya, kompetensi kelompok A lebih baik daripada kompetensi kelompok B. Apa tuh hipotesis operasionalnya? Tidak ada perbedaan. Lebih baik. Yang mana nih, Bu? Yang keras itu, Bu. Jangan takut-takut. Nggak Apa ya, apa-apa. Pak? Tidak ada perbedaan. Ah, Kelompok A lebih baik daripada kelompok B. tidak ada. Perbedaan Terus kelompok A lebih baik daripada kompetensi kelompok B. tidak ada perbedaan. Lebih baik itu menggunakan 2 kata kerja. Perbedaan lebih baik. Salah satu, Bu. Jangan jangan ini. Jangan jangan apa namanya tuh? Jangan apa tuh? Serakah gitu. Di sini salah satu saja. Apa tuh? Tidak ada Nah, tidak ada perbedaan. Ya, sama saja gitu. Boleh misalnya boleh gitu ya. Tidak ada perbedaan. Nah, yang ininya adalah ada perbedaan. enggak kan ini kompetensi A lebih baik dari kompetensi B. Jadi rata-rata kompetensi kelompok A Lebih baik lebih baik daripada B. daripada kelompok B, begitu saja gitu ya. Ya, Pak. Nah, atau kalau secara matematis saya tuliskan lagi ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ini saya hapus ya. Gitu. Ininya sama, ininya tinggal ganti dengan lebih baik ya. Hanya lebih baik gitu. Nah, begitu saja. Tapi ini ya ada juga yang menuliskan begini, boleh nggak Pak gitu? Boleh gitu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menemukan tulisan dalam bentuk yang lain, ininya berbentuk seperti ini, seperti ini. Kalau lawan lebih besar kan lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Boleh ya. Ini boleh. Jadi majemuk gitu. Eh, Istilahnya kita boleh menuliskannya H0 sama dengan H0 mu A sama dengan mu B, H1 mu A lebih besar dari mu B. H0-nya atau H0-nya mu A kurang dari sama dengan mu B, H1-nya mu A lebih besar dari mu B itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Merumuskan hipotesisnya. Ada, bisa save dulu nih. Silakan kalau ingin bertanya. Jangan ragu-ragu atau Bapak Ibu, silakan bertanya. Baik ya. Nah,
Kemudian sekarang Bapak Ibu memilih startup signifikansi. Mau dipilih berapa? Misalkan dipilih alfanya startup signifikansi 0,05 Pak. 0,05. Silakan mau 0,05, mau 0,01 gitu ya. Itu diperbolehkan. Alfa 0,05 saja. Ya, nah kemudian ini saya mau menguji yang standar gitu ya. Artinya apa yang harus dilakukan oleh kita dalam melakukan pengujian ya. Satu ya, yang berikutnya adalah memilih uji statistika. Uji statistika adalah menguji asumsinya dulu. Asumsi data. Kedua, kelompok data ya. Apa tuh? Yaitu normalitasnya. Kita menguji normalitasnya. Normalitas distribusinya ya, atau sorry, pindahkan ke bawah ya. Nah, ini nomor 1. Misalkan datanya, skalanya, kalau skala datanya interval gitu ya. Interval gitu. Nah, yang kedua menguji asumsinya ya. Nah, di Excel Bapak Ibu itu tidak ada untuk menguji normalitasnya gitu ya. Maka Bapak Ibu ini misalkan gunakan SPSS gitu ya. Gunakan SPSS dengan memilih uji Kruskal-Wallis ya. Kruskal-Wallis. Ya. Ada 2, ada Kolmogorov-Smirnov dan satu lagi Force gitu ya. Nah, uji normalitas ya. Yang kedua, yang ketiga ini sekaligus ya, menguji homogenitas varian ya. Mengapa gitu ya Bapak Ibu? Yang dimaksud pertama ini, yang nomor 1 ini bisa saja datanya itu yang satu ya, yang kalau begini, nah ini kalau dua-duanya normal, nah ini satu normal gitu ya, satu normal, 2 normal juga gitu ya, nah 2 normal gitu ya. Artinya berbentuk normal, maka ini bisa menggunakan parametrik gitu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu baru bisa menggunakan uji T itu ya, T. Atau bisa juga T-asen. Bergantung dari uji homogenitas yang diperoleh kita di dalam hasil pengujiannya. Yang kedua, bisa saja salah satunya bisa saja misalkan yang satu begini gitu ya, yang satu begini gitu. Gitu. Jadi yang satu normal
satu nggak normal gitu ya. Tidak normal itu bentuknya tidak lonceng gitu ya. Tidak normal. Nah, tidak normal. Maka Bapak Ibu harus menggunakan non-parametrik gitu ya. Ini akan dibahas belakangan setelah ini. Mungkin mudah-mudahan minggu depan kita akan membahasnya gitu ya. Baik, bagaimana cara mengujinya? Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sudah punya SPSS ya? Sudah punya SPSS? Sudah, Pak. Sudah ya, Alhamdulillah. Kalau sudah punya silakan dibuka. Nanti kita sama-sama simulasinya. Gitu. Bentar, Bapak Ibu saya sedang membuka SPSS-nya. Pak, sambil Ya, menunggu izin bertanya, Pak. ya silakan. Ketika kita belum melakukan uji tadi, Pak, normal atau tidak normal untuk distribusinya itu, Ya. cara mengetahui itu dikatakan normal atau apa tidak berdistribusi normal itu seperti apa, Pak? Ketika belum ada grafik gambar ini, Pak. Kalau belum ada grafik gambar, ya kita dengan pengujian itu, Bu. Dengan pengujian yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kita kan tidak tahu distribusinya itu seperti apa. Apakah berbentuk lonceng yang simetris atau lonceng yang miring ke kiri atau miring ke kanan gitu. Nah, itu kan di dalam proses analisis gambarnya jarang dipakai, Bu. Mengapa? Karena bisa saja kita sulit dalam menggambarkannya. Sehingga, bukan sulit ya, malas juga mungkin menggambarkannya gitu ya. Maka kita biasanya menggunakan pendekatan analitik gitu ya, yaitu pengujian normalitas dengan SPSS gitu. Kalau dari data langsung di sini gitu ya, saya melihat data ini gitu ya, data ini normal enggak? Saya nggak tahu juga gitu Bu. Ya, kita harus menggunakan ya visualisasi, apakah dengan grafik. Kalau dengan grafik bisa, tapi dengan menggunakan QQ plot gitu ya. Tapi ya menghitung QQ plot tidak lebih mudah daripada melakukan pengujian dengan secara analitik dengan SPSS gitu ya. Jadi ya sekaligus saja nanti QQ plotnya muncul, kemudian hasil analitiknya juga muncul. Jadi pengujian ini, normalitas ini bisa visual ya, visual itu grafik ya, bisa dengan analitik gitu ya, analitik. Tapi yang lebih yakin analitik gitu ya. Tapi yang lebih meyakinkan adalah ini lebih meyakinkan gitu ya. Yang ini pakai QQ plot gitu ya, QQ plot. Hanya QQ plot juga tidak bisa menjamin bahwa itu normal. Enggak kan, QQ plot itu hanya melihat grafik apakah data itu berada di sekitar garis regresi gitu ya ini. Nah, di sekitar garis itu apakah misalkan ini normal enggak? Saya belum tahu gitu ya. Ini normal enggak gitu. Hanya ini kayaknya ini enggak normal, kayaknya juga itu. Mengapa? Ini ada titik-titik yang berjauhan dari garis regresinya begitu, Bu. Jadi si QQ plot tidak mutlak, bisa juga dijadikan acuan kesimpulan apakah normal atau tidak secara meyakinkan. Nah, untuk meyakinkannya kita harus menggunakan analisis secara analitik gitu ya, yaitu melakukan pengujian. Begitu Bu. Ya, terima kasih, Ya, Pak. bagus pertanyaannya. Yang lain lagi silakan. Ada Bapak Ibu, silakan. Sok, jangan sungkan-sungkan bertanya. Nah, ini tampilan SPSS-nya. Tadi saya lupa
sambil apa namanya, sambil bekerja sambil jauh saya membuat tabel membuat deklarasi variabel. Karena ada dua kelompok saling bebas, Pak Ibu, kita membuat dua kolom gitu ya, menyediakan dua kolom, satu kolom kelompok, dua kolom variabel yang diuji gitu ya, misalkan parkom gitu ya, parkom itu variabel kompetensi gitu ya. Nah, kalau ingin lengkapnya ya di sini variabel kompetensi gitu ya. Ini kelompok. Nah, karena kelompok ini tidak ada kelompok 1,5 atau 2,5, maka desimalnya kita buang. Kemudian harus dilabel gitu ya. Misalkan 1 ini dari kelompok A, H, 2 dari kelompok B gitu. Nah, ini dideklarasikan. Dan muncul di sini kelompok A, kelompok B. Kelompok A, kelompok B ini usernya adalah nominal. Karena A tidak diketahui lebih baik daripada B atau sebaliknya gitu ya. Tapi kalau untuk data yang satunya lagi, variabel kompetensi, tadi sudah saya sebutkan, misalkan itu rasio gitu ya, maka kita pindahkan ke scale gitu ya. Kalau sudah, kita balik ke data view. Nah, ini muncul kelompok dan variabel gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kelihatan ya. Nah, saya kopikan datanya dari Excel ya, Bapak Ibu. Langsung yang pertama kelompok A. Nah, tadi kelompok A itu 1 ya. 1 gitu ya. Nah, kemudian kelompok B. Kita simpan di bawahnya. Jangan di pinggirnya, di bawahnya ya. Jadi dari kelompok B. Nah, sudah ya, selesai gitu ya. Oke. Nah, kalau keduanya itu sudah terinput di dalam SPSS, coba perhatikan Bapak Ibu, langkahnya kita ke analyze. Jadi yang akan diuji normalitasnya itu kelompok A dan kelompok B, bukan variabel kompetensi gabungannya, bukan ya, tapi masing-masingnya gitu. Ya, kemudian ke deskriptif, ya, explore. Tuh, nanti saya tuliskan di dalam Excel-nya ya. Nah, kemudian masukkan dependent list-nya. Dependent list-nya yaitu variabel yang diujinya, yaitu variabel kompetensinya. Kemudian faktornya dari kelompok gitu ya. Nah, karena kita ingin menguji normalitasnya, maka kita klik plot. Nah, ini ada normality plot with test gitu ya. Mudah-mudahan terlihat oleh Bapak Ibu yang saya gerakkan ini. Kita tekan saja beri centang normality plot with test gitu ya. Kemudian kalau kita ingin sekaligus menguji kehomogenan variannya, sekali lagi, kalau kita ingin sekaligus menguji kehomogenan variannya, kita centang yang spread versus level with Levenet test. Tentang power estimation-nya ini untuk pengujian kehomogenan varian. Apakah bentuknya sama atau berbeda? Kalau sudah, kita continue
Kemudian lanjut saja, oke. Ya, oke. Nah, saya stop screen karena saya harus pindah layar. Ya, nah ini ada deskriptifnya, deskriptif statistiknya gitu ya. Ini ada datanya, UN-nya 18, kelompok A, kelompok B 16. Ya, oh tadi nggak tertulis B-nya ya, maaf. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Nah, ini ada dua nih, test of normality, tes kehomogenan, tes untuk normalitasnya. Saya ambil saja ya, supaya nanti bisa digunakan di Excel. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan tabel ini, Bapak Ibu gunakan centang kanan ya, klik poin kanan, kursornya di sini di tabelnya, klik kanan, copy spesial. Nah, pindahkan ke image gitu ya. Image, JPG atau PNG. Oke saja gitu ya. Nah, kita pindahkan di sini. Di apa namanya? Di Excel gitu ya. Oke. Saya stop share dulu dan masuk ke Excel lagi. Ganti-ganti ya. Oke. Nah, ini sudah di Excel ya. Eh, Tadi saya menggunakan kopi spesial, bukan spesial pakai telur ya. Kalau itu martabak gitu, kesukaan Pak itu musodik gitu. Baik. Nah, di sini ada dua Bapak Ibu, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Safirovic ya. Menurut referensi yang saya baca, biasanya yang Kolmogorov-Smirnov ini untuk data yang cukup besar. Oh, mungkin di atas 30 lah ya. Ah, Nah, kalau dikurang dari 30 kita pakainya yang Sapiro. Biasanya begitu ya. Jadi ini untuk data besar yang Kolmogorov-Smirnov itu. Kalau untuk mengikuti distribusi normal, gitu. Normal. Begitu Bu, kalau secara analitik gitu ya. Tapi kalau Ibu, misalkan Bapak Ibu tetap penasaran, Pak visualisasinya gimana gitu ya. Nah, saya kembali ke Excel. Kembali ke Excel, Bapak Ibu. Kalau kita turun dari outputnya itu ke bawah, nah ada QQ plot. Ini kelompok A. Ini kelompok A. Kalau saya ambil lagi ya, nanti kita bandingkan. Kalau di sini tidak bisa diperbesar ya. Kalau di Excel kan bisa karena berbentuk apa namanya? Berbentuk foto gitu ya. Kita bisa melihat keduanya dalam satu tampilan layar. Ya, kelompok B.
Bapak Ibu yang dilihat apa? Excel atau SPSS, Pak. SPSS ya? SPSS ya. Sorry. Nah, saya ke Excel lagi nih. Kita lihat. Mengapa kelompok B signifikansinya tinggi? Bapak Ibu lihat. Kelompok B itu signifikansinya 0,97, kelompok A 0,346. Kita lihat data kelompok B itu lebih banyak yang dekat di garis ini. Tuh kan ya, yang jauh itu hanya ini. Maka dia itu mungkin normalnya itu hampir gitu ya. Hampir ya normalnya itu apa? Simetrinya sangat simetri gitu ya. Tapi kalau kelompok A ini ada yang jauhnya satu gitu ya. Ini gitu ya. Ini juga agak jauh-jauh gitu. Nah, mungkin ini agak sedikit ya bisa meceng gitu ya. Kita tidak tahu gitu ya. Karena memang harus digambar gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kelompok B itu lebih tinggi signifikansinya? Artinya dia lebih simetris gitu. Coba perhatikan, kita hitung titik di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kok ada 14 buah titiknya? Nah, di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 16. 5, 6, 16 ya. 16, Pak. Sesuai Nah, kalau jumlah dibilang respondennya. 4, yang 4 kemana gitu? Yang 4 kemana? Kan 18 kan harusnya kan? Coba kita lihat di atasnya itu. Ini kan kelompok A itu 18. Oh, nggak ada satu gitu. Nggak ada 4. Nah, berarti Bapak Ibu di kelompok A ini ada data yang sama 4 buah. Sehingga itu dijadikan satu titik gitu. Kalau datanya sama. Jadi dalam Q plot itu, kalau ada data yang sama itu dijadikan satu titik. Coba kita lihat ke data aslinya, mana yang samanya. Ini 60 kan, 60, 1, 2, 60 ada 2. Ada berapa lagi yang sama? 53, 53 ada 2. Nah, kemudian satu pasang lagi ada nggak? 78 sama 78, Pak. Nah, jadi ada 3 pasang ya. Satu lagi ada nggak? 78, 78. Kalau 78 ada 18, 3, Pak. kurangin 3. 78 ada 3. Oh, ada 3 ya. Oh, kalau 78 ada 3 berarti betul ya. Berarti nanti ya, data titik-titiknya itu jadi 14. Begitu Bapak Ibu, jangan heran gitu. Kok ini jadi sedikit gitu ya? Itu berarti ada titik yang sama, ada data yang bernilai sama sehingga dianggap satu titik gitu ya. Itu interpretasi grafiknya, Bu. Jadi kita bisa menginterpretasi grafik di sini, tapi kita tidak punya kekuatan, ya istilah kalau orang hukum tidak punya kekuatan dalil. Sehingga kita bisa memutuskan apakah A itu normal atau B yang normal, atau dua-duanya normal, atau dua-duanya tidak normal. Hanya kita mengambil kesimpulan, kayaknya nih gitu, karena ininya dekat-dekat gitu ya di dalam garis ini, sepertinya normal nih gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu menemukan ada titik di sini gitu ya, terus ada tandanya biasanya plus gitu atau min, oh ini namanya pencilan gitu. Pencilan. Data yang jauh sekali dari garis regresi gitu ya. Jauh. Nah itu namanya data pencilan yang dulu saya pernah sampaikan gitu ya. Oke, berarti kalau dua-dua non normal ini dipenuhi ya, Bapak Ibu, penuhi sehingga kita bisa menggunakan kesimpulannya di sini. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dapat
menggunakan uji parametrik. Parametrik gitu ya. Parametriknya ada dua nih. Uji T, atau uji T-asen. Mana yang akan kita pilih? Nah, ini bergantung pada pengujian yang kedua, yaitu homogenitas. Ya, ini nanti akan kita lihat di mana di dalam pengujian homogenitasnya. Gitu. Nah, baru ke sini uji homogenitasnya. Kita lihat lagi, saya izin stop share lagi, masuk lagi ke Excel. Di mana kita bisa menemukan uji homogenitas? Tadi sudah kita memintanya Excel SPSS untuk menguji. Nah, kita lihat tabel test of homogeneity of variance. Ini menunjukkan uji kehomogenan varian dengan memanfaatkan uji Lafene gitu. Nah, saya stop share lagi. Maaf bolak-balik ya, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Nah, ini ya. Nih. Mana yang saya lihat? Bapak Ibu tinggal melihat ini saja nih. Signifikansi dari based on mean gitu ya. Jadi dari tabel di atas nilai 6 untuk based on mean. Jadi karena kita kan tadi sudah menetapkan yang diuji itu parameternya rata-rata ya adalah 0,0842 842 yang lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Artinya kedua distribusi data atau distribusi kelompok data memiliki varian yang homogen ya. Nah, oleh karena itu uji statistika yang dipilih untuk menguji hipotesis di atas adalah uji T gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah sampai pada penghujung dari proses pengujian. Nah, kalau nanti di sini Bapak Ibu memperoleh nilai signifikasinya kurang dari 0,05 based on mean-nya, ini nih, ini, di sininya, maka kita harus menggunakan uji T-asen begitu. Baik, sampai di sini dulu. Jadi ada uji asumsi normalitas dan uji normalitas dan uji homogenitas. Ya. Ada? Bapak Ibu silakan. Ada tidak? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya lanjut ya. Satu tahap lagi. Ya. Tahap lagi ya.
Jadi yang terakhir. Yang keempat baru perhitungan. Perhitungan atau istilahnya itu, oh sorry, di sini pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Keputusan. Atau istilahnya wilayah H0 gitu ya. Ini dalam kurung wilayah kritis itu Bapak Ibu atau wilayah penolakan H0. Mungkin masih ingat Bapak Ibu, yang kita uji adalah H0, bukan H1 ya. Ingat kata ini, ingat yang diuji oleh kita adalah H0, bukan H1 gitu. Ini uji T. Kemudian alfanya 0,05 gitu ya, 0,05. Nah, ini ada dua hipotesis nih ya. 1 dan 2 itu wilayah penolakannya berbeda. Karena yang ini adalah uji satu pihak atau istilahnya directional. Yang di atas adalah non-directional. Jadi kita memiliki dua wilayah penolakan yang berbeda. Untuk yang pertama gitu ya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Barangkali. Silakan. Ada yang tahu? Silakan. Wilayah pertama ujinya uji non-directional. Degree of freedom-nya Bapak Ibu itu N1, NA ya. NA, maaf saya tulisnya di sini ya. NA ditambah NB, ditambah NB dikurang 2. Atau 18 tambah 16 kurang 2. Sama dengan berapa nih? 18 dari mana? Banyak kelompok A. Statistik T-nya, yaitu apa? Yaitu sigma 1, sigma A diganti SA dan SB begitu. Berapa nih? 32. Tapi aja mereka sama dengan gitu ya. Kurang dari sama dengan penolakan gitu. Kurang dari sama dengan penolakan. Itu ini yang paling yang kedua. Yang pertama gitu ya. Tabel yaitu T dengan DK dan setengah alfa tadi. Setengah alfa. Setengah alfa. Ini bingung kalau nulis di sini, bingung Bapak Ibu sekalian. Banyak apa namanya? Nah, ini T derajat bebas setengah alfa. Berarti Bapak Ibu harus mencari di sini nilai T. DK-nya berapa? 32,0,025 gitu ya. Nah,
Di mana carinya Pak? Gitu ya. Di Excel ada gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada. Oh, kok koma-komanya gini ya, nggak enak ya. Kalau bahasa Indonesia begitu. 32 dari mana? Dari sini dekanya 0,025 dari mana? Dari nilai setengah alfanya, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencarinya, di sini di Excel gitu ya, kita ke home, tabel. Tapi kalau punya buku tinggal dilihat di distribusi test student, lihat DK-nya 32, kemudian cari yang 0,025 0,05 tes 2 sisi gitu. Nanti di tabel akan mengarah pada nilai tes tabelnya. Kalau di sini berarti more function, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat home sigma more function. Nah, ini kalau ada oke ya. Most recently-nya diganti ke statistical. Kemudian ke T, 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 ini TINP gitu ya. TINP, oke. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, yang dimasukkan di sini jangan 0,025 Bapak Ibu, tapi 0,975. Mengapa? Karena Excel itu menggunakan nilai yang sebelah kiri gitu. Gitu ya. 0,975. Kalau dimasukkan 0,025 nanti negatif pastinya boleh juga sih ya. Coba saja kita masukkan 0,025 kalau gitu ya. Tinggal degree of freedom 32. Nilainya negatif kan. Tapi kalau kita masukkan 0, negatifnya kelihatan Ibu, negatif 2,36933 dan seterusnya. Kalau kita masukkan 0,975 pasti nilai positifnya gitu. Tuh, 2,03. Jadi tidak masalah ya. Mau negatif mau positif asal bisa membacanya gitu ya. Nah, ini. Berarti nilai di sini, nah di sini ini Bapak Ibu ya, di sini itu adalah min 2,03637 lah ya, 37 gitu ya. Yang di sini adalah positif 2,037. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan tolak H0 ini agak ribet sedikit. Jika T hitung kurang dari sama dengan min 2,03693 atau T hitung lebih besar sama dengan, nah itu ya, kalau kurang dari kan, lebih besar sama dengan 2,03693. Artinya apa? Artinya kalau ini ke kiri, nah di sebelah sini kita hitungnya atau di sebelah kanan gitu. Sudah Bapak Ibu sekalian, nah kita hitung mau dengan Excel mau dengan ini, dengan SPSS. SPSS. Menghitungnya. Kalau ini di Excel, kalau di Excel ini juga ada ya. Kalau di SPSS saya tutup dulu ini ya. Kembali ke SPSS gitu ya. Oh, ini mah data apa namanya? Salah mengambil saya. Tapi boleh juga gitu ya. Sini lagi ya. Lagi. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, perhatikan.
untuk menentukan uji beda dua kelompok, semua eksekusi itu dianalisis ya, analyze, compare mean, pindahkan ke kanan, independent sample t-test. Sini, klik gitu ya. Masukkan variabel yang akan dibandingkan. Apa? Variabel kompeten. C. Kemudian kelompoknya masukkan ke grouping gitu ya. Grupnya ada dua, kita mendefinisikan tadi 1, 2. Tulis saja di sini 1, 2 gitu ya. Continue. Nah, kalau tidak akan ada macam-macam lagi ya sudah lah ya. Ini nggak ada macam-macam lagi di sini. Kemudian oke aja gitu ya. Baik, ini tidak terlihat oleh Bapak Ibu lagi. Karena saya harus berbalik lagi ke outputnya. Nah, ini kok panjang Pak Jan. Iya, kalau ini panjang gitu ya. Nah, kita sudah tahu bahwa dari tadi, atau saya copy dulu saja ya. Copy spesial lagi biar nanti dibacanya di Excel. Karena kalau di Excel bisa diperkecil gitu ya. Hasil perhitungan. Bapak Ibu yang terlihat di Bapak Ibu apa nih? Excel atau SPSS? SPSS, Pak. SPSS, Pak. Saya lupa lagi. Sorry. Nah, ini ya. Kalau di SPSS di Excel kan gambar, jadi saya bisa memperkecilnya gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Coba. Tadi saya katakan untuk yang pertama kita hanya tinggal membandingkan ini. Saya kasih bold ya. Hanya membandingkan, hanya membandingkan peak dengan 0,025. Oke. Mana signya itu? Nah, yang ini signya itu. Nah, yang ini. Lebih kecil dari 0,025. Besar. Besar. Besar, sudah selesai. Itu nomor 1, keputusan gitu ya. Karena tutelnya sama dengan 0,009 lebih besar dari 0,025, maka kita terima Hanoi. Oh, sebentar, Bapak Ibu salah ya. Kalau ini kan udah sig 2 ekor ya. Ini kalau di Excel tadi harus dibagi 2. Karena di sini sudah langsung 2 ekor, maka ini tidak perlu lagi 0,025, 0,05 maaf. Nah, karena itu ternyata sudah langsung 2 ekor gitu ya. Nah, ini harus nih. Nah, karena signya itu 0,097 lebih besar 0,5, maka kita terima H0. Ya. Ya, pertama sudah selesai Pak Ibu. Artinya apa tadi? Artinya kalau terima H0 itu apa? Terdapat atau tidak terdapat? Halo? Tidak terdapat, Pak. Tidak terdapat ya. Artinya tidak terdapat
dapat perbedaan rata-rata kompetensi antara kelompok A dan kelompok B. Sudah, atau dengan kata lain, mari ke hipotesisnya. Kata lain, ya, kompetensi kelompok A dan kelompok B tidak beda aja. Sudah Bapak Ibu selesai. Begitu ya. Gampang kan ya? Gampang tuh. Makanya lebih baik menggunakan signifikansi saja gitu ya. Ini mungkin saya tadi menggunakannya manual gitu ya. Jadi mohon maaf. Ini jadi tolak H0-nya di SPSS. Yang SPSS baru itu ada yang 1 ekor, 2 ekor gitu ya. Jadi langsung saja membandingkan nilai ini, nilai signifikansi dengan alfa yang kita pilih gitu. Jadi 0,097 ini jumlah dari daerah penolakan sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kalau yang kedua gitu, hipotesisnya yang kedua, ini tuh yang pertama. Untuk yang kedua gimana? Yang kedua ya karena ini tidak berbeda, maka yang kedua juga sama ditolak, diterima H0-nya gitu ya. Untuk kedua, hipotesis kedua gitu ya. Kalau ini kan 1 ekor ya, p-value itu mungkin satu sekali ya perbedaannya. P-value-nya di sini tutel gitu ya. Tutel, mungkin ini yang lebih pasnya. Gitu ya. Untuk yang kedua, Bapak Ibu, pengambilan keputusannya itu tolak H0 jika signifikansi one tail itu lebih besar atau sama dengan begitu ya. Lebih besar sama dengan 0,05. Ini two tail, ini one tail ya. Nah, kalau di sini perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, karena di sini two tail, maka kita harus mengubah dulu nilai signifikansi ini menjadi 1 ekor gitu. Dengan cara membagi 2 nilai ini, nilai 0,097-nya. Ya. Tapi kalau di PSS yang baru, one tail two tail-nya sudah ada gitu ya. Jadi karena sig two tail-nya sama dengan 0,097, maka sig one tail-nya sama dengan 0,097 per 2. Berapa ini? 0,097 per 2. 0,0485 ya. 0,0485 ya. Gitu ya. Ya. Lebih kecil, lebih besar. Ternyata lebih kecil ya. Lebih kecil, lebih besar Bapak Ibu. Ini. Tolak terima. Lebih besar ya. Kayak lebih kecil ya. Maka nilai sig
kuantel sama dengan 0,0485 lebih kecil lebih besar dari 0,05. Titik-titik 0,05 nih, lebih kecil lebih besar. Lebih Lebih kecil, Pak. kecil. Iya ya. Artinya tolak kan atau terima? Tolak. Artinya hipotesis 0 diterima. Atau apa tuh? Rata-rata kompetensi kelompok A lebih baik daripada kelompok B. Nah, ternyata yang directionalnya ditolak gitu ya, hipotesis nolnya, atau dengan kata lain kompetensi kelompok A lebih baik ya, lebih baik dibandingkan dengan kompetensi kelompok B. Begitu Bapak Ibu, artinya bahwa dua kelompok data jika diuji dengan hipotesis yang berbeda, satu arah, dua arah, bisa memperoleh kesimpulan yang berbeda. Gitu. Kalau uji satu ekornya diterima, H0-nya kalau uji dua ekornya tidak berarah, maksudnya H0-nya diterima, untuk uji satu ekornya belum tentu diterima. Ya. Tapi kalau untuk uji dua ekornya H0 ditolak, satu ekor pasti ditolak. Ya. Kemudian kalau yang uji satu ekornya itu diterima, belum tentu dua ekornya diterima. Kalau yang uji satu ekornya ditolak, maka uji dua ekornya pasti ditolak. Ya. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dengan Excel begini, Excel kan nggak Excel sama nggak pelajaran dengan Excel gitu ya. Excel. Ini perhitungan Excel. Perhatikan. Kita ke data ya. Data analisis. Ya, benar nggak gitu ya, sama tidak gitu ya. Kita lihat ya. Kemudian nah ini ada Pirate t-test to sample assuming equal variant, t-test to sample assuming unequal variant. Jadi kita yang milihnya equal, mengapa? Karena kita sudah menguji kehomogenan variannya tadi. Maka kita menggunakan yang equal varian. Oke, gitu ya. Nah, masukkan data yang pertama. Lagi Bapak Ibu. Jadi simpan kursornya di variabel one range, kelompok A, ya, terus kelompok B. Kelompok B ya. Ya, ini label. Karena tadi saya mengkopinya dari judulnya, gitu ya. Alfanya ini kita sama sesuai dengan yang kita pilih 0,05. Kalau hipotesis mean difference-nya tidak digunakan atau tidak menggunakan nilai tertentu, maka kosongkan saja gitu ya. Kemudian output rank-nya kita simpan di bawah ini ya. Kita bandingkan dengan yang ini. Apakah sama atau berbeda, atau di pinggirnya saja ya. Supaya terlihat gitu. Kalau sudah oke gitu ya. Nah, kita lihat tuh Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sama beda? Nah, ya.
Saya pakai ini ya. Yang untuk 1 ekor, gitu, yang 2 ekor dulu. Ini 0,097, nah ini nih. Nah, 0,097. Gitu ya. Dengan tadi titik kritisnya sama kan? Dengan kita hitung adalah 2,0369333. Yang mana tadi? Oh, yang ini. Nah, yang sudah kita hitung itu. Yang 2,03693 gitu ya. Tapi di sini cukup Bapak Ibu lihat aja ke sini gitu ya. Nah, kalau yang one tail-nya, nah yang kita punya ini kan, ini ya 0,0485 itu mana? Ini. Jadi saya lupa menghitung titik kritisnya langsung dengan T 32,0,05 gitu ya. Nah, ini 1,693889. Begitu kalau dengan menggunakan degree of freedom-nya 32. Jadi saya menggunakan angka 32 untuk ini nih, menghitung tabelnya gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu ringkasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik karena sudah 8:30 gitu. Ibu Dina udah ngantuk-ngantuk itu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau enggak ya saya sudahi. Nanti akan saya kirimkan ke Bapak Ibu hasil perhitungan ini, gitu ya. Mudah-mudahan dipelajari, bukan disimpan kemudian tidak pernah dibuka-buka lagi, begitu. Ya, Pak Iqbal. Halo. Ini Siap, Bapak, siap. Excel. Ulah sare bae, ulah sare Pak Iqbal. Siapa Ketua? Iya, Pak Ketua, maaf, Pak Ketua. Sarewai. Tunduh, Pak, tunduh. Tunggu gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sampai di sini mungkin nanti akan saya kirimkan di Zoom atau di grup ini kirimnya Di grup aja Pak. Ya, Pak. di WA. Di WA ya. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Kedengaran. Sudah keterima belum? Sudah keterima belum kirimannya? Belum Pak. Belum, Pak. Ya, memang belum dikirim. Pak. Through Excel, Pak. Memang belum dikirim gitu. Udah ada, Memang Pak. belum dikirim. Oke, sebentar Bapak Ibu. Udah ada bayangannya. Pak. Ya, nanti saya kasih PR-nya untuk dipelajari. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu ada persiapan untuk naik pohon pinang gitu. Bu Farah, hati-hati kalau naik pohon pinang. Karena di bawahnya Pak Prengki jadi panitia begitu ya, bahaya. Belum lagi ada Pak Sodik gitu Iya, ya. Pak. Ya, Bu Rizka jangan ikut naik pohon pinang. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, Terima kasih banyak, Pak Dokter. Dokter.